siapa yang menabur angin akan menuai badai. Ya ini sekarang. Mudah-mudahan kau diampuni semua dosa-dosanya. Untuk kebaikan dunia advokat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk mendapat keterangan yang baik dari semua pihak nih. Terutama saya mau sampaikan dulu ini dalam bulan puasa, bulan suci kita, supaya kita diberikan kesabaran, ngomong yang manis ya. Kami melakukan konferensi pers ini bukan semata-mata ditujukan untuk seseorang. Kasarnya bukan untuk Hotman Paris ya. Ini semua demi kebaikan dunia advokat, peradilan advokat kita. Ya, kita tahu ada tokoh yang tidak baik, yang sudah diskors 3 bulan. Dia dapat waktu 3 bulan untuk merenungin kelakuannya itu. Ya, bukan saya yang bicara ini. Jadi mesti jelas konferensi pers ini dilakukan untuk kebaikan dunia advokat kita. Mesti jelas itu. Bukan karena satu orang. Tidak cukup berharga dia untuk kita bikin konferensi pers ya. Kita tahu semua bahwa saudara Hotman Paris Hutapea sudah diskors 3 bulan. Tidak boleh beracara, tidak boleh melakukan apapun sebagai advokat, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Sadarlah, mudah-mudahan bisa sadar untuk kebaikan dunia advokat kita. Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sementara dari profesi advokat. Segala di dalam kehidupan kita, di samping agama, ada yang lebih penting juga, dan sama pentingnya adalah etika. Kita hidup harus beretika. Kalau kita hidup tidak beretika, finishlah. Bisa kita saksikan apa yang sudah dia lakukan. Dan sudah dilakukan putusan yang menyatakan dia melanggar etika profesinya. Dan diberhentikan untuk sementara. Ya, saya bacakan di sini. 1, supaya jelas nih, bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat. Waktu pengadilan pertama kode etik, saya pun tidak dihukum. Jelas itu. Kalau dalam konferensi persnya dia bilang dia menang telak 2-0. 2-0 dari mana? Ya, ini bukan soal menang-menangan. Berulang kali saya bilang, saya tidak bicara orang. Manusia yang dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, silakan teruskan. Saya bacakan lagi, bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat, baik dalam pengadilan yang pertama maupun yang kedua ini. 2, bahwa materi pengaduan saya sebagai anggota masyarakat pada waktu itu terhadap Hotman Paris Hutapea kepada Dewan Kehormatan Peradi bukan tentang pamer harta dan pamer perempuan. Bukan. Kan dia bilang saya melaporkan dia karena berenang tidak pakai jas, tidak pakai ini. Ya, dia bilangnya kan begitu. Tidak ada. Kita tidak melaporkan. Dia mau telanjang di kamarnya, dia mau pangku-pangkuan sama orang, nggak ada urusan sama kita. Bukan kelas kita begitu ya. Tapi apa yang kita laporkan? 1, Hotman Paris Hutapea dalam menangani perkara rumah tangga tidak mengupayakan jalan damai. Itu perintah profesi, etika, bahwa di dalam perkara soal rumah tangga harus didamaikan. Dia tidak mendamaikan, bahkan membuka semua kepada umum. Kedua, Hotman Paris dalam menangani perkara rumah tangga malah melakukan konferensi pers berkali-kali dan membuat perkara rumah tangga semakin mencuat ke publik tanpa penyelesaian secara hukum. Ketiga, Hotman Paris melakukan konferensi pers dan membuat postingan-postingan yang mendiskreditkan saya.
3. Bahwa adapun amar putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat yang sekarang ini nomor sekian nanti bisa dibaca menyatakan terbanding teradu Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar pasal 6 huruf B, D, dan F Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 4 huruf A dan pasal 3 huruf G dan H Kode Etik Advokat Indonesia, menghukum terbanding teradu Hotman Paris Hutapea berupa pemberhentian, ada kata-kata sementara, dari profesi advokat selama 3 bulan. 3 bunyinya nih, melarang terbanding teradu Hotman Paris Hutapea untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut selama 3 bulan. Saya bacakan pertimbangan. Bahwa pertimbangan Majelis Dewan Kehormatan Pusat sebagai berikut. Bahwa perilaku Hotman Paris Hutapea yang membuka masalah rumah tangga ke publik tidak menggambarkan perilaku atau sikap seorang advokat yang harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Pasal 3 huruf G KEAI. B. Bahwa Hotman Paris sama sekali tidak mengupayakan damai dalam menangani perkara. Bahwa Hotman Paris sama sekali tidak menggambarkan adanya upaya dan spirit untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang ditangani secara musyawarah kekeluargaan. C. Bahwa perlakuan seorang advokat ketika tidak sedang menjalankan profesi advokat tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari profesinya sebagai seorang advokat. Dalam hal mana perilaku seorang advokat ketika tidak sedang menjalankan profesi advokat secara sedemikian rupa akan dapat mempengaruhi citra dan martabat profesi advokat itu sendiri. Hal ini dapat dimaknai dari pasal 3 huruf F Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan bahwa advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. D. Ini masih pertimbangan nih, bahwa surat pemberitahuan pengunduran diri dari Hotman Paris Hutapea sama sekali tidak dapat menggugurkan dan atau menghentikan proses pemeriksaan perkara akuo dalam tingkat banding. Ngerti ya? Mau mundur, mau lari, mau kabur, kena lo hukuman. Ya, sadari itu. Bahwa adanya surat pemberitahuan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota Pradi merupakan itikat dari Hotman Paris Hutapea untuk menghindari putusan Dewan Kehormatan Pusat. Hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 2 selanjutnya, menuntut seorang advokat memiliki sikap kesatria dalam mempertanggungjawabkan setiap dan seluruh perbuatan perilakunya dalam menjalankan profesi advokat. 5. Bahwa putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut hukum segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh advokat yang bernama Hotman Paris Hutapea dalam menjalankan profesi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, adalah cacat menurut hukum, karena yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan. Soal 3 bulan, mau 1 tahun, mau 2 tahun, cacat kau. 6. Bahwa demi hukum kami minta kepada seluruh institusi penegak hukum untuk menolak segala bentuk pendampingan bantuan hukum yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea, law firm Hotman Paris and Partners. Hari ini kami telah menyusun surat pemberitahuan untuk segera dikirimkan ke institusi Mahkamah Agung, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, dan institusi terkait lainnya. Itu kode etik mengatakan kalau hukuman berkekuatan hukum disampaikan kepada semua petinggi hukum bahwa yang namanya Hotman Paris Hutapea sudah diberhentikan sementara 3 bulan. 8. Kepada seluruh masyarakat dan klien dari advokat Hotman Paris Hutapea, law firm,
kami beritahukan bahwa Hotman Paris Hutapea telah diberhentikan sementara dari profesi advokat, sehingga seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Hotman Paris saat ini cacat menurut hukum. Saya sebetulnya juga mau pesan juga sama organisasi lain. Satu organisasi hukum, advokat itu menjadi hebat karena anggota-anggotanya orang hebat. Kalau anggota-anggotanya sudah cacat, sudah pernah dihukum, sebaiknya disuruh PKPA lagi ya namanya itu. Biar masyarakat tahu, orang-orang yang butuh jasa hukum tahu bahwa dia nggak boleh lagi menerima kuasa, dia nggak boleh mendampingi, dan dia tidak boleh lagi menjalankan profesinya sebagai advokat minimal 3 bulan. Dan ini masih banyak laporan lain ya. Mudah-mudahan kita harapkan ujung-ujungnya bukan cuma skorsing, tapi memang dipecat. Kenapa saya bilang mesti dipecat? Karena tadi udah disampaikan Pak Hotma, di mana jiwa besar seseorang advokat gitu ya. Kalau kami mengadukan Hotman Paris, ini saya garis bawahin, langsung ke organisasi advokat yang bersangkutan. Siapa itu? Pradi Soho, di bawah pimpinan Saudara Oto, ya kan? Kami langsung ke sana loh. Tetapi pada waktu dia dihukum, ya, di organisasi yang sama, dia malah sekarang lari. Ibaratnya kemarin pertandingan nih, siapa itu kemarin artis? Vicky ya, lawan saya Aldi Taher. Ini Hotman Paris persis seperti itu. Dipukulin, ya, nggak kuat ngelawan, lari keluar ring, ya toh? Lari keluar ring, nggak dikejar. Tapi kalau kami, ya udah lari sekarang keluar ring, kami akan kejar terus, ya. Banyak sekarang laporan-laporan, ya, yang menyusul nanti akan mengejar dia. Jadi saya katakan sama Hotman Paris, kamu jangan jadi seperti tikus dikejar kucing. Jadilah kesatria, sampai disampaikan dari Pak Hotma. Hadapin dong, ya. Kami tadi sempat waktu di pengadilan tingkat pertama dihukum, saya dihukum 3 bulan. Oke, kita terima, kita fight terus. Buktinya sekarang udah selesai semua, malah kebalikannya dia yang dihukum. Kok dia yang dihukum? Kami dihukum, kami terima kok. Kita fight, kita banding. Kok dia dihukum, dia kabur? Ya, ke organisasi yang katakanlah, mohon maaf ini, nggak jelas kita gitu ya, organisasi apa itu, anak-anak muda di sana semuanya, dan itu mungkin organisasi yang tepat dia bisa ngakal-ngakalin orang ya, untuk mengangkat dirinya kembali. Di luar pengadilan pun, seorang advokat harus menjaga etiket yang baik. Jadi artinya kalau mau ditambahkan, kalau tadi Pak Hotman katakan, saya nggak singgung-singgung masalah perempuan, saya mau katakan, Hotman Paris berdasarkan pertimbangan majelis yang Anda lakukan, joget-joget sana sini, peluk sana, pelak sini, itu juga melanggar. Karena kode etik mengatakan di pertimbangan hukumnya, itu mengikat dalam perilaku yuk, kemanapun yuk jalan. Jokowi gampar orang terus bisa bilang, oh saya sebagai manusia biasa. Nggak bisa dia sebagai presiden tetap. Polisi gamparin tukang beca, terus bisa bilang, oh enggak, saya lagi jalan-jalan, saya tidak pakai pakaian dinas, nggak bisa. Hotman Paris, ANSI sebagai lawyer, tetap dalam tahunnya 24 jam terikat dengan kode etik. Itu tambahan dari kita. Dan satu lagi, kalau saya pernah sampaikan, siapa yang menabur angin akan menuai badai, ya ini sekarang. Dia yang cari gara-gara, nah sekarang akibatnya, dia mesti terima konsekuensinya. Ya, dia dipecat. Saya katakan, saya berani bilang dia dipecat, kenapa? Kalau dia fair, kalau dia gentle, dia tetap diperadi. Baru namanya skorsing. Kalau dia diskorsing 3 bulan nggak boleh menjalankan tugas, dia kabur, ya itu sama juga dia bukan jadi anggota satu organisasi lagi. Organisasi yang dia tempat di bernaung sekarang mesti diuji dulu, benar apa enggak itu, sah apa enggak, ya kan? Sementara kan kita udah sama-sama akui bahwa Pradi adalah yang sah. Nah dia keluar dari Pradi terus apa ini, organisasi apa nih? Nggak jelas, ya. Untuk itu memang ya kasihan deh ya, Hotman Paris kasihan deh lo. Saya tambahin sedikit dari Pak Hotma dan Pak Partahi. Pertama, saya sampaikan innalillahi wa inna rojiun untuk Majelis Kode Etik DKI. Begitu juga Majelis Banding. Ya. Mudah-mudahan kau diampuni semua dosa-dosanya. Saudara Hotman Paris, saya bilang memang dari awal pengecut. Karena dia jauh-jauh hari sudah mendapat bocoran. Untuk dia tidak mempertanggungjawabkan ini, dia mengundurkan diri. Tetapi dia tidak bisa lari. Buntutnya, kakinya pasti diikat. Jadi sekali lagi kami minta Pradi pimpinan Oto harus tegas. Kalau enggak saya bilang juga kalian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wow.